Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sarbaini dari 12 Akuntansi 1 ingin menjelaskan materi akuntansi pemerintah daerah yang berjudul koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. Materi ini terdapat pada KD 3,4. Baiklah, kita mulai. Yang pertama, koreksi kesalahan. Kesalahan adalah penyajian akun atau pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya, yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Yang kedua, koreksi. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun atau pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Yang selanjutnya, penyebab timbulnya kesalahan itu terdapat 5. Yang pertama, keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran. Yang kedua, kesalahan perhitungan aritmatik. Yang ketiga adalah kelalaian. Yang keempat adalah kesalahan interpolasi fakta. Yang kelima adalah kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi. Slide selanjutnya, jenis-jenis kesalahan. Yang jenis-jenis kesalahan itu terdapat 2. Yang pertama, kesalahan berulang. Kesalahan berulang adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah atau normal dari jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi. Dan yang kedua itu adalah kesalahan tidak berulang. Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Dikelompokkan dalam 2 jenis, yaitu kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan dan kesalahan berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. Selanjutnya, koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan LO atau akun belanja maupun akun pendapatan RA pada akun beban. Koreksi kesalahan juga tidak terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan LRA pada akun belanja maupun akun pendapatan LO atau akun beban. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain atau LRA. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode mengurangi posisi kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang sehingga mengakibatkan pengurangan beban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LO. Dalam hal ini mengakibatkan penambahan beban, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya akan menambah dan mengurangi posisi kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, maka dilakukan pembetulan pada akun kas dan akun saldo anggaran lebih. Selanjutnya, koreksi kesalahan
berulang. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya, dan menambah maupun mengurangi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang terjadi pada periode sebelumnya dan dapat menambah maupun mengurangi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan pembetulan pada akun kas dan akun saldo anggaran lebih. Koreksi kesalahan yang tidak berulang pada periode sebelumnya akan menambah dan juga mengurangi posisi kas apabila laporan keuangan tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam laporan arus kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan. Kesalahan berulang dan sistematik seperti yang dimaksud pada paragraf 10 yang tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadinya pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan LRA maupun pendapatan LO yang bersangkutan. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan juga dalam laporan arus kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan. Selanjutnya, perubahan kebijakan akuntansi. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan ekuitas. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dan dari peristiwa atau kejadian sebelumnya. Yang kedua, adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada laporan perubahan ekuitas dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang kedelapan itu adalah perubahan estimasi akuntansi. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada laporan operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Pengaruh ini juga berpengaruh terhadap perubahan LO periode berjalan dan yang akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan tersebut. Yang kesembilan adalah operasi yang tidak dilanjutkan dan tanggal efektif. Operasi yang tidak dilanjutkan apabila agar laporan keuangan disajikan secara kooperatif. Suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam laporan keuangan walaupun berjumlah 0 untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada laporan keuangan tersebut. Pendapatan dan beban operasi dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun laporan keuangan. Tanggal efektif. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSHP 19 ini. Entitas pelaporan dapat menerapkan PSHP berbasis kas menuju akrual paling lama 4 tahun setelah tahun anggaran 2010. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.